Ikatan hidrogen adalah ikatan antar molekul yang terjadi ketika atom hidrogen H yang terikat pada atom dengan elektronegativitas tinggi, seperti oksigen, nitrogen, dan fluor. Berinteraksi dengan pasangan elektron bebas dari atom elektronegatif pada molekul lain atau bagian lain dari molekul yang sama. Ikatan ini terjadi akibat adanya gaya tarik elektrostatik antara atom hidrogen yang sedikit bermuatan positif dengan atom elektronegatif yang memiliki pasangan elektron bebas. Ada beberapa ciri-ciri ikatan hidrogen. Yang pertama, terjadi antara atom hidrogen dan atom elektronegatif. Biasanya atom ini terikat dengan nitrogen, oksigen, dan fluor. Yang kedua, interaksi antar molekul yang kuat. Yang ketiga, berpengaruh pada titik-titik, yaitu titik didih dan titik leleh. Yang keempat, memberikan sifat polar pada molekul. Dan yang kelima, mempengaruhi struktur dan sifat zat biologis. Baik, selanjutnya adalah proses terbentuknya ikatan hidrogen. Terbentuknya ikatan hidrogen ada 3. Yang pertama, keelektronegatifan, di mana atom-atom seperti fluor, oksigen, dan nitrogen memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Yang kedua, pasangan elektron bebas. Atom elektronegatif pada molekul lain memiliki pasangan elektron bebas yang bermuatan parsial negatif. Yang ketiga, gaya tarik-menarik. Muatan parsial positif pada atom hidrogen akan tertarik pada muatan parsial negatif pada pasangan elektron bebas atom elektronegatif dari molekul lain. Gaya tarik-menarik inilah yang membentuk ikatan hidrogen. Kemudian syarat terjadinya ikatan hidrogen itu ada 2. Yang pertama, adanya atom hidrogen atau H yang terikat secara kovalen pada atom elektronegatif yaitu fluor, oksigen, dan nitrogen. Yang kedua, adanya atom elektronegatif seperti fluor, oksigen, dan nitrogen dengan pasangan elektron bebas pada molekul lain. Contoh senyawa yang memiliki ikatan hidrogen meliputi 1. Air. Ikatan hidrogen terjadi antara atom hidrogen dari satu molekul air dengan atom oksigen dari molekul air lainnya, memberikan sifat unik seperti titik didih yang tinggi. 2. Alkohol. Seperti etanol, dapat membentuk ikatan hidrogen antara molekul-molekulnya dan dengan air. Ikatan ini terjadi karena adanya gugus hidroksil yang bersifat polar. Dan terakhir, ketiga, amonia atau NH3. Terjadi 3 atom hidrogen dalam amonia membentuk ikatan dengan 1 atom nitrogen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan hidrogen bagi dampak sifat fisika dan kimia. Yang pertama itu titik didih dan titik lebur. Senyawa yang memiliki ikatan hidrogen seperti air memiliki titik didih dan titik lebur yang lebih tinggi dibandingkan senyawa lainnya. Untuk mengubah zat cair ke zat gas itu diperlukan energi panas sehingga dapat memutuskan ikatan. Dan juga untuk lebur diperlukan energi dalam zat padat sehingga menjadi mencair. Yang kedua itu kelarutan. Ikatan hidrogen meningkatkan kelarutan senyawa polar dalam pelarutnya. Contohnya itu senyawa organik yang dapat larut dalam air karena kemampuan mereka membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Yang ketiga itu viskositas. Ikatan ini cenderung memiliki viskositas yang lebih tinggi dikarenakan ikatan hidrogen merupakan interaksi yang lebih kuat dibandingkan daya tarik molekul lainnya, sehingga ketika membentuk ikatan hidrogen menyebabkan mereka berinteraksi lebih erat. Yang keempat itu stabilitas struktur. Dalam biomolekul, contohnya itu protein dan DNA, ikatan hidrogen berperan penting dalam menjaga stabilitas struktur 3 dimensi. Dalam protein, ikatan ini membantu mempertahankan bentuknya, sedangkan pada DNA membantu menjaga pasangan basa agar tetap terikat. Yang kelima itu keberadaan fase. Keberadaan fase ini mempengaruhi fase senyawa. Contohnya itu metanol, etanol memiliki berat molekul yang mirip, tetapi metanol memiliki titik didih yang lebih karena ikatan hidrogennya. Yang keenam itu reaktivitas kimia. Ikatan hidrogen dapat mempengaruhi reaktivitas kimia.
Molekul yang membuat ikatan hidrogen seringkali menunjukkan reaktivitas yang berbeda dibandingkan yang tidak mampu. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya peran ikatan hidrogen dalam kehidupan sangatlah penting. Salah satunya, di kehidupan sehari-hari sendiri, ikatan hidrogen memiliki peran terhadap air. Nah, ikatan hidrogen antara molekul air memungkinkan air memiliki titik didih yang tinggi dan sifat kapilaritas. Ini mendukung proses-proses seperti penyerapan air oleh tanaman dan stabilitas tubuh air seperti danau dan lautan. Selanjutnya pada DNA dan protein. Dalam biologi, ikatan hidrogen menjaga struktur DNA melalui ikatan antarbasa hidrogen yang penting untuk menyimpan dan mereplikasi informasi genetik. Nah, ikatan hidrogen sendiri juga membantu menjaga struktur protein yang penting bagi fungsi enzim, hormon, dan komponen sel lainnya. Selanjutnya, sifat larutan dan pelarut. Ikatan hidrogen mempengaruhi kelarutan zat tertentu dalam air. Misalnya, gula larut dalam air karena adanya ikatan hidrogen antara molekul gula dan air membuatnya mudah bercampur dalam makanan atau minuman. Selanjutnya pada struktur es, saat air membeku menjadi es, ikatan hidrogen membentuk kristal yang menyebabkan es memiliki kepadatan lebih rendah dari air cair. Ini mengakibatkan es mengapung di atas air yang sangat penting untuk ekosistem akuatik selama musim dingin. Lalu ada keharuman dan kosmetik. Dalam produk kosmetik dan parfum, ikatan hidrogen memainkan peran dalam volatilitas senyawa. Banyak molekul aroma yang membentuk ikatan hidrogen dengan udara, yang berpengaruh pada bagaimana aroma tersebut dilapiskan dan tercium oleh kita. Yang terakhir pada sifat material. Nah, pada bahan sintetis seperti nilon dan polimer tertentu, ikatan hidrogen membantu mempertahankan kekuatan dan elastisitas. Selanjutnya adalah faktor utama yang mempengaruhi kekuatan ikatan hidrogen jika kita bandingkan dengan ikatan van der Waals, ikatan ionik, dan ikatan kovalen. Jadi seperti yang kita ketahui, ikatan hidrogen ini jauh lebih kuat jika kita bandingkan dengan ikatan van der Waals. Namun, ikatan hidrogen juga lebih lemah jika kita bandingkan dengan ikatan kovalen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah perbedaan elektronegativitas. Jadi dalam ikatan hidrogen itu, atom hidrogen berikatan dengan atom elektronegatif seperti oksigen, nitrogen, atau fluor. Jadi karena perbedaan elektronegativitas yang besar, elektron itu cenderung tertarik ke atom elektronegatif. Itulah yang membuat atom hidrogen sangat bermuatan positif. Karena dia bermuatan positif, jadi dia menciptakan gaya tarik yang lebih kuat ke atom elektronegatif di molekul lain. Hal ini pula yang menyebabkan atom hidrogen itu jauh lebih kuat jika kita bandingkan dengan ikatan van der Waals. Karena seperti yang kita ketahui, ikatan van der Waals ini hanya bersifat sementara atau sesaat. Faktor yang kedua adalah interaksi antar molekul dan dalam molekul. Dalam ikatan hidrogen, ikatan yang terjadi adalah ikatan antar molekul yang berbeda. Misalnya saja pada molekul air, di mana hidrogen dari satu molekul ini tertarik ke oksigen dari molekul lain. Jadi hal inilah yang menyebabkan atom hidrogen ini atau ikatan hidrogen ini lebih lemah jika kita bandingkan dengan ikatan kovalen dan ionik. Karena molekul-molekul ini dapat bergerak atau saling menjauh sehingga ikatannya itu lebih mudah putus. Yang ketiga adalah keberadaan muatan penuh pada ikatan ionik. Jadi dalam ikatan ionik itu, satu atom memberikan semua elektronnya ke atom lain. Misalnya dalam NaCl, natrium menjadi ion positif dan klorin menjadi ion negatif. Karena kedua atom ini saling terhubung, itulah yang membuat daya tarik mereka sangat kuat. Yang keempat adalah jarak antar atom. Jadi dalam ikatan kovalen dan ionik ini, atom-atom tuh berada sangat dekat satu sama lain. Jadi ikatannya tuh jauh lebih kuat. Berbeda dengan dalam ikatan hidrogen, atomnya tuh berinteraksi lebih jauh. Jadi gaya yang dihasilkan tuh lebih lemah. Kemudian faktor yang kelima adalah sifat temporer gaya van der Waals. Seperti juga yang kita ketahui bahwasanya gaya van der Waals itu hanya bersifat sementara. Jadi itulah yang menyebabkan ikatan hidrogen itu 30 kali lebih kuat jika dibandingkan dengan ikatan van der Waals.
Penerapan dan implikasi ikatan hidrogen dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pengobatan. Dalam dunia kesehatan, ikatan hidrogen berperan penting dalam struktur biomolekul. Contohnya, DNA yang membentuk dasar pembalasan genetik terstruktur dalam bentuk helix ganda berkat ikatan hidrogen yang menghubungkan pasangan basa, adenin dengan timin, serta guamin dengan sitosin. Ketidakstabilan atau mutasi dalam ikatan ini dapat memicu berbagai penyakit, termasuk kanker. Selain itu, banyak obat dirancang untuk berinteraksi dengan reseptor atau enzim dalam tubuh. Interaksi ini seringkali melibatkan ikatan hidrogen yang memungkinkan obat berikatan secara spesifik dan efektif dengan target biologis. Misalnya, obat yang digunakan untuk mengobati hipertensi atau diabetes seringkali bekerja dengan cara memodulisasi aktivitas protein tertentu melalui ikatan hidrogen sehingga mempengaruhi jalur metabolisme tubuh. 2. Teknologi. Di bidang teknologi, ikatan hidrogen memiliki implikasi yang signifikan, terutama dalam pengembangan material baru dan pemrosesan informasi. Dalam pembuatan polimer, ikatan hidrogen membantu menentukan sifat fisik material seperti kekuatan, fleksibilitas, dan daya tahan terhadap suhu. Misalnya polyester dan polimida yang banyak digunakan dalam industri tekstil dan kemasan memiliki sifat yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan ikatan hidrogen dalam struktur mereka. Selain itu, ikatan hidrogen juga dalam teknologi penyimpanan informasi, terutama dalam pengembangan DNA sebagai media penyimpanan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa DNA dapat menyimpan data dalam jumlah besar dengan stabilitas yang tinggi. Berkat kemampuan ikatan hidrogen yang menjaga integrasi struktur molekul, ini membuka peluang baru untuk penyimpanan data yang lebih efisien dan ramah lingkungan. 3. Lingkungan. Ikatan hidrogen juga berperan dalam proses lingkungan yang krusial. Air sebagai molekul yang esensial untuk kehidupan memiliki sifat unik berkat ikatan hidrogen. Ketika air membeku, ikatan hidrogen mengatur molekul-molekulnya dalam struktur kristal yang lebih terbuka, sehingga es mengapung di atas air. Fenomena ini penting bagi ekosistem karena memungkinkan kehidupan akuatik bertahan di bawah permukaan es saat musim dingin. Lebih lanjut, ikatan hidrogen mempengaruhi sifat solvent air yang memungkinkan pelarutan berbagai zat, mendukung reaksi kimia di dalam organisme. Proses biologis seperti fotosintesis dan respirasi seluler sangat bergantung pada interaksi air yang melibatkan ikatan hidrogen. Selain itu, dalam upaya menjaga lingkungan, pemahaman tentang ikatan hidrogen membantu dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti proses filtrasi dalam pengolahan air.